itu? Baik, terima kasih. Oh, saya pikir nanti Prof. Hikam dulu. Ternyata saya dulu ya. Baik, terima kasih semuanya teman-teman. Ini ada di streaming di Hidup TV juga. Welcome aboard. Sebenarnya memang ngobrol-ngobrol dengan judul yang aneh ini saya suka banget. Apalagi jadi maunya bagaimana. Maunya bagaimana? Karena kalau kebetulan saya di corporate, kita itu kalau ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, bahkan dengan vendor, mitra bisnis, atau bahkan dengan karyawan, itu selalu ada perdebatan di antara mereka sendiri. Anda bayangkan saja, work from home itu telah membuat banyak orang itu menjadi schizofrenik dalam tanda petik ya, menjadi punya kepribadian ganda. Bayangkan Anda mengomel terhadap diri Anda sendiri, lalu Anda sahut sendiri, jadi seperti Anda menjadi pedagang, tapi juga sekaligus pembeli. Jadi banyak orang akhirnya bingung, ini sebenarnya mau apa? Teman-teman semua, kebetulan saya juga sangat aktif di sosial kemasyarakatan, saya di Tangerang Selatan, kebetulan saya juga jadi RT. Jadi saya akan mengumpulkan banyak pengalaman dalam 20 menit ini, tinggal 18 menit kurang lebihnya, bagaimana orang-orang itu menyikapi hal-hal kekinian. Kalau membahas soal COVID-nya sudah banyak, saya akan membahas bagaimana orang bereaksi. Karena orang bereaksi itu adalah ciri khas apakah orang itu nanti akan survive atau tidak di sesuatu yang disebut new normal. Dan bahkan beberapa perdebatan mengenai terminologi new normal pun memuncak. Bagi saya sih nggak perlu diperdebatkan istilahnya ya. Kalau normal itu habitual, kebiasaan-kebiasaan, ya new normal anggap saja kebiasaan baru. Yang dulu mandi mungkin seminggu sekali, ya sekarang mandi sesering mungkin. Dulu keramas sebulan sekali, ya sekarang keramas lebih sering. Tapi lebih daripada itu, ya karena saya di dunia bisnis, jadi saya akan bicara dari dunia bisnis dan mungkin bagian ekonomi umum, manajemen. Saya akan share 1-2 slide untuk Anda, dan nanti kita bisa jadi bahan diskusi atau kita teruskan, dan mungkin ada elaborasi dengan 2 pembicara yang lain. Saya akan coba sharing screen di sini. Oke. Ini adalah gambaran mengenai statistik. Anyway, it's only statistik. Kalau kita melihat, statistik ini sederhana sekali. Tanggal 2 Maret, pengumuman pertama kali pemerintah, ada 2 orang yang positif corona. Yang meninggal tentu belum ada, yang sembuh belum ada, karena itu data resmi baru didapat hari itu. Rupiah, dolar, ya, rupiah terhadap dolar 14.265 rupiah per dolar. IHSG 5.452. 3 minggu kemudian, ya, saya ingin menyampaikan pada Anda sebuah reaksi. 3 minggu kemudian, 23 Maret, positif COVID-nya sudah jadi 579. Yang meninggal 49. Yang sembuh kok dikit, 30. Rupiah dihajar dolar jadi 16.550. Ya, IHSG drop ya hampir 2.000 itu Mas, 1.500-an, 3.937. Lalu Anda lihat coba di tanggal 3 Juni, 10 minggu dari tanggal 23 Maret. Tanggal 3 Juni itu hari ini. Ya, saya sudah cek tadi pagi jam 9. Itu data kemarin ya, kemarin sore 27.500 orang positif COVID. Yang meninggal 1.600 lebih. Tapi yang sembuh hampir 8.000. Lalu kita coba lihat rupiah berapa? 14.243. Indeks harga saham gabungan 4.919. Kembali lagi, saya berbicara mewakili dunia bisnis, dunia corporate. Ini yang saya maksud, bagaimana kita bereaksi itu, apakah kita siap menyambut atau menghadapi new normal. Mari kita lihat. Ini adalah angka yang kita dapatkan jam 9 pagi tadi. Rupiahnya 14.000 sekian, IHSG-nya sudah hampir 5.000. Lalu, yang meninggal dan sembuh, rasionya sudah bagusan yang sembuh. Itu kenapa menjawab bagian yang kuning, rupiah terhadap dolar dan IHSG membaik. Nah, yang kiri ini, waktu itu, tanggal 23 Maret, 3 minggu setelah pengumuman yang pertama, belum ada gambaran kita. Belum ada gambaran apakah yang meninggal lebih banyak dari yang sembuh. Trennya akan seperti itu, tidak sesuai dengan tren global. Itu kenapa rupiah terhadap dolar dan IHSG rontok. Kalau saya lihat ini, sebenarnya kita semua harusnya sudah siap new normal. Mari kita lihat. Kalau saya hilangkan di bagian tengah, tanggal 2 Maret dan tanggal 3 Juni, itu kurang lebih 3 bulan. Ya, 2 Maret, April, Mei ke Juni, 3 bulan. Apakah di bagian warna kuning, rupiah terhadap dolar dan IHSG kurang lebih sama? Sama. Hasilnya sama. Loh kok bisa?
Padahal yang positif COVID dari 2 menjadi 27.000. Yang meninggal dari 0 menjadi 1.600. Yang sembuh dari 0 menjadi 7.935. Ternyata untuk mendapatkan angka akhir rupiah terhadap dolar dan IHSG, itu launching pad-nya berbeda, bisa terjadi. Jadi teman-teman semua, kalau kita ditanya apakah kita siap new normal, secara massal, secara kolektif, kita harusnya siap. Karena sekarang dilihat dari seperti itu saja, kita sudah bisa melihat angka-angka berbicara. Sekarang rupiah sudah relatif lebih tidak takut. Apakah terpukul? Oh iya. Apa ekonomi terpukul? Oh iya. Tapi ada chance. Kita lebih melihat ada peluang. Nah, saya suka sekali ngobrol soal peluang ini. Saya tipe yang optimistik lah. Saya sendiri ya di bisnis tempat saya bekerja dan bisnis saya sendiri juga terpukul. Tapi setiap kali saya melihat ada berita-berita positif di koran, saya share. Ada 11 menurut perhitungan Inventure ya, ada 11 bisnis yang survive di pandemi 3 bulan terakhir ini. Yang lain mungkin rontok, tapi ada 11 yang menyerap banyak tenaga kerja baru yang kita bisa pakai sebagai indikator, orang sudah menemukan, mungkin tidak secara individu, tapi secara kolektif sudah menemukan equilibrium baru. Bagaimana mereka bereaksi terhadap keadaan. Ya, Anda melihat lagi. Nih, kalau angkanya itu hampir sama, sementara variabel launching pad-nya berbeda, berarti kita sebenarnya sudah siap menuju ujung yang baru, apapun caranya, bagaimanapun caranya. Kalau masih ada yang sibuk dengan mempertanyakan permasalahan terminologinya, udahlah. Daripada Anda menghabiskan waktu untuk mengeluh, ya, karena menghabiskan waktu untuk takut, untuk mengeluh itu lebih besar daripada melihat kesempatan. Energi untuk memusatkan diri pada ini. Karena saya di dunia bisnis, itu menjadi lazim. Karena kita tidak bisa menyerah. Kalau enggak, gimana? Keuangan perusahaan, keuangan karyawan, gaji mereka. Ya. Ini adalah yang dulu biasa kita lihat. Ya. Kita melihat angka IHSG dan kurs rupiah, ini pun juga yang biasa kita lihat. Yang kita lihat sama. Tapi pembentuknya, ya, faktor penentunya berbeda. Jadi teman-teman sekalian, hari ini saya ingin membawa optimisme untuk kita semua. Ini nggak banyak sih ya, tapi yang di TV mungkin banyak. Mari kita melihat sesuatu itu lebih proporsional ya. Energi kita itu berat sekali kalau kita tuh meratapi berita buruk. Apalagi ketambahan Amerika ada rusuh. Wah, buruk sekali. Itu kerusuhan yang bisa merembet kemana-mana karena faktor ras. Tapi ada secercah peluang ya, yang kita harus, energi kita harus berada di sana menurut saya ya. Indonesia itu paling siap. Bahkan ada yang mengatakan kita nomor 2 terbaik setelah Cina dalam bereaksi terhadap pandemi. Mari kita lihat, ini adalah new normal. Dulu kita biasa melihat ini, sekarang biasa melihat ini. Yang kita lihat kurang lebih barangnya sama, padahal pembentuknya, yang membangunnya sehingga terjadi output akhir, itu adalah berbeda. Itulah yang saya maksud dengan new normal. Saya ingin sekali membagikan kepada Anda, cadangan devisa hari ini itu 127 miliar dolar. Bagus sekali, oh ya. Ini termasuk rekor di dalam sejarah RI. Tapi apakah itu berbicara soal kita aman atau tidak? Relatif. Kalau setiap orang, ya anak-anak muda seperti kita ya, Pak Hikam termasuk muda nih, semangatnya sekali. Saya juga termasuk muda nih ya Pak ya. Kalau kita melihat 127 miliar dolar, itu jangan cuma untung kita punya segitu. Jadi pemerintah punya fleksibilitas tanpa harus menggunakannya dulu. Dan memang dalam sebulan, 2 bulan terakhir ini ada fine tune ya, pengalokasinya dipindah-pindah sedemikian rupa, sehingga untuk COVID mendapatkan 405 triliun kalau tidak salah ya. Untuk penanganan itu, saya kira itu cukup bijaksana. Tidak mungkin pemerintah itu menyenangkan semua orang. Tapi pemerintah sudah lakukan yang terbaik dengan sumber daya yang terbatas. Tidak ada kok yang menginginkan pandemi itu terjadi. Jadi kalau ditanya judulnya tema hari ini, jadi maunya bagaimana? Ayo, kita maunya optimis. Angka berbicara, data ada. Berita baik ada, berita buruk ada Pak Mahendra. Oh jangan dilihat. Berita baik itu membuat energi kita bertambah. Ya, cadangan devisa segitu itu bisa berbicara banyak. Apa yang kita bisa lakukan dalam keadaan seperti ini dengan 127 miliar dolar. Nah, hal yang menjadi kekhawatiran saya adalah mungkin secara psikologis dan emosional, masyarakat itu sudah terbiasa
atau terlalu banyak dihantam dengan hal-hal buruk ya, visual yang buruk, audio yang buruk ya, berita-berita buruk di sosial media seperti itu. Mungkin saatnya new normal adalah kita makin biasa melihat hal buruk itu sebagai hal biasa. Hal baiknya adalah orang sudah bosan dengan berita buruk. Tetapi orang juga bisa bosan dengan berita baik. Jadi tugas kita ya yang masih optimis ini untuk berbagi bahwa data-data menunjukkan sebaliknya kok. We are ready. We have the opportunity. Ada slim chance kita tuh recover. Tapi ada. Ini yang saya pernah tunjukkan di beberapa webinar sebelumnya ya. Apa yang ditakutkan pada awal Maret 2020 oleh masyarakat? Coba kita tanya lagi, apa yang ditakutkan pada awal Maret? Begitu diumumkan, ada 2 orang suspek. Ini adalah jawaban rata-rata orang. Ada suspek di antara mereka. Ada suspek COVID di antara mereka. Mereka takutnya ada orang nih, ada mall, ada noda nih di masyarakat kita. Bukan soal potensi PHK-nya, bukan soal tutupnya mall, bukan tetap tempat usaha. Tapi apa yang terjadi sekarang ini, kalau kita lihat, justru orang tidak takut punya uang. Bahkan orang sekarang rame-rame kumpul-kumpul, kongko-kongko. Saya dapat video viral banyak sekali, orang sudah pada kayak kenduri ya malahan ya. Di jalan-jalan, ada bergerombol, beberapa tempat sudah mulai buka untuk makan di tempat. Ya. Sekarang takut tidak punya uang, kehilangan pekerjaan, matinya berbagai bisnis dan lain-lain. Saya melihat ada satu pepatah yang dikirimkan kepada saya yang sangat bagus sekali. Ini akan saya pegang, kenapa? Untuk menjelaskan bagaimana saya memahami, karena saya di korporat ya, untuk memahami civil society secara umum, kenapa kok mereka itu bereaksi negatif terhadap COVID ini. Di situ disebutkan, modern day slaves are not in chains, but in debt. Mungkin itu penyebab orang-orang jadi tidak nyaman. Orang sudah tidak takut lagi kena COVID. Mereka lebih takut tidak punya kemampuan untuk survive karena sumber dayanya hilang. Saya kira itu, Mas Li, nanti dilanjutkan dengan diskusi. Ya. Terima kasih, saya kembalikan. Saya lebih menunggu diskusi yang lebih dinamis nanti. Terima kasih, Mas Mahendra. Waktu 15 menit menerangkan kepada kita dengan sangat bagus sekali ya.